Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya, disampaikan oleh Bapak Agus Gunawan. Kemarin malam beliau sudah sampai di Surabaya ya, untuk menyampaikan firman hari ini. Sudah sampai di Surabaya, di Mer Bapak Ibu Saudara, ternyata beliau ditelepon sama mertuanya. Kata dokter harus dilarikan ke rumah sakit malam itu juga. Beliau telepon saya, mohon maaf kepada Bapak Ibu Gembala, juga mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara, hari ini belum bisa menyampaikan firman bersama tim kesaksian ya. Kita akan reschedule, kita akan atur supaya beliau akan menyampaikan firman kembali tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai ciri orang yang memperhatikan firman. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 1 berkata orang yang memperhatikan firman itu berbahagia dan berhasil. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berhasil namun gak bahagia. Banyak orang jabatannya tinggi, mungkin uangnya banyak namun gak bahagia. Kalau hari ini kita berjalan bersama Tuhan, dengar Bapak Ibu Saudara, kita berhasil dan berbahagia. Boleh katakan sama-sama ya, berhasil dan berbahagia. 1, 2, 3, berhasil dan berbahagia. Anak-anak muda berhasil sekolahnya dan berbahagia. Yang bekerja berhasil dan berbahagia, sukses untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita cek diri kita. Apakah kita sudah sesuai firman? Kita belajar hari ini ciri orang yang memperhatikan firman. Kita buka bersama-sama Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Baik, bisa nanti kita dukung dalam doa ya untuk mertua dari Bapak Agus Gunawan supaya segera dikasihkan kesembuhan ya, dan boleh melayani bersama kita semua. Kita buka bersama Amsal 4 ayat 20 sampai yang ke-27. Mari baca bergantian Bapak Ibu Saudara, saya ayat 20, Bapak Ibu Saudara 21, begitu seterusnya sampai 27. Yes, 20. Amsal 4 ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. 21 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh. Jadi kalau kita memperhatikan firman, kita akan memiliki kehidupan dan kesembuhan. Ya, 23 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. 25. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27 sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Bapak Saudara, hari ini ada 3 ciri-ciri orang yang memperhatikan firman dan melakukannya. Ya, ada 3 ciri-ciri, mari kita cek dalam hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, orang yang memperhatikan firman itu menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Orang kalau perhatikan firman itu menjaga hati. Bapak Ibu Saudara, ada 1001 alasan kenapa kita bisa sakit hati. Ya. Oh, kata-kata tetangga, kata-kata teman pelayanan, kata-kata mertua, tindakannya. Kita punya 1001 alasan untuk sakit hati. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Tapi kita harus menjaga hati. Jadi tugas menjaga hati itu bukan tanggung jawabnya tetangga kita, teman kita. Itu tanggung jawab dan tugas siapa Bapak Ibu Saudara? Kita semua. Karena ada 1001 macam alasan untuk sakit hati. Tapi kalau hari ini kita memilih tidak sakit hati, hidup kita berbahagia dan berhasil. Banyak orang tidak berhasil karena mereka sakit hati. Sakit hati sama tetangga, balas dendam sama tetangga. Sakit hati sama bos, tujuan hidupnya cuma balas dendam.
Sakit hati sama orang tua, sama anak, akhirnya apa? Gak bahagia. Hari ini kalau mau bahagia dan berhasil, bersihkan hati. Ayo jaga hati. Yang mau boleh tepuk dadanya sama-sama. Ayo jaga hati, katakan ya. 1, 2, 3. Ayo jaga hati. Bapak Ibu Saudara, jaga hati itu bukan tugas teman, bukan tugas mertua, saudara. Tugas kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Contohnya adalah Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud punya 1001 macam alasan untuk mengotori hatinya dengan sakit hati. Ya. Dia tidak diundang, bapaknya pesta. Dia anak ke-8, 7 diundang. Ketika Samuel mau milih raja dari rumahnya, pesta. Daud gak diundang. Bapak Ibu Saudara, kita gak diundang teman kita pesta, kita bisa apa? Sakit hati, temanku ngundang, gak ngundang aku. Ini bukan teman, bapak sendiri. Daud harusnya bisa sakit hati. Apa sih bapakku ini? Tapi dia memilih menjaga hati. Bapak Ibu Saudara, Daud memiliki 1001 alasan untuk sakit hati sama Saul. Saul ini bapak mertuanya ya. Bapak Ibu Saudara, anak pertama Saul, Daud cinta. Enggak dikasih Daud, dikasih Adriel. Ketika Saul tahu Daud cinta, dikasihkan orang lain. Saul mau bunuh Daud berkali-kali, dikejar-kejar. Tapi ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, enggak ada yang lihat di dalam gua, enggak ada yang tahu, selesai itu masalah. Daud memilih menjaga. Karena itu Daud disebut orang yang melekat kepada Tuhan. Kita dari nyanyi ya. Lekat dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa ngomong kita mengasihi Tuhan kalau hati kita ini penuh dengan sampah. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan hati yang terluka. Kalau hari ini kita memiliki hidup yang pengen berkenan pada Tuhan, ayo menjaga. Bapak Ibu Saudara, Yusuf punya 1001 alasan untuk membenci kakaknya. 1, mereka gak percaya mimpinya. Bapak Ibu Saudara, orang yang mimpinya gak dipercaya itu gak disupport ya. Marah bisa Yusuf, sakit hati. Gak percaya, kamu cuma pemimpi, gak akan berhasil. Lalu Yusuf dipukuli, dimasukkan ke dalam sumur kering. Oh, perlakuan yang tidak enak. Bahkan dia dijual dari anak kesayangan jadi budak. Yusuf bisa ngomong, nasibku susah karena kuku-kukuku ini. Hidupku susah karena orang ini. Dia bisa sakit hati. Dia punya kesempatan untuk balas dendam. Ketika dia jadi pemimpin di Mesir, ada kelaparan. Kuku-kukunya semua datang minta makan, dirawat sama dia. Ketika bapaknya meninggal, semua saudara-saudaranya ngomong, kata bapak suruh melihara kita, ampunilah kita. Padahal bapaknya nggak ngomong, Pak Ibu. Kita tahu Kejadian 50 ayat 20. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Yusuf pelihara kakak-kakaknya, istrinya sama anaknya. Pak Ibu, saya tenang. Kalau kita menjaga hati, kita pasti berhasil dan berbahagia. Yang berhasil bukan kakak-kakaknya Yusuf. Yang berhasil itu Yusuf. Yang berhasil bukan kakak-kakaknya Daud atau keluarganya atau Saul. Yang berhasil Daud. Demikian juga kita. Yang ngatain kita, yang bikin kita susah, yang bikin kita sulit berkembang, itu nggak akan berhasil. Ketika kita menjaga hati, kita berbahagia dan berhasil. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada 3 penyakit hati. Nomor 1 namanya sakit hati atau kepahitan ya. Bapak Ibu Saudara harus jaga hati sendiri dari sakit hati. Orang boleh ngomong apa lewat di atas kepala. Tapi kalau kita pikirkan itu salah kita. Ya. Burung boleh lewat di atas kepala, burung punya sayap Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau burung itu bersayap di kepala kita, siapa yang salah? Kita bisa rusak. Kalau orang ngomong sembarangan, gak usah ditangkap, dimasukkan hati. Biar aja lewat. Anjing menggonggong, kafilah belah. Orang boleh ngomong apa, kita tetap diberkati Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ayo jaga hati dari sakit hati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penyakit hati adalah iri hati. Ya, dan ketiga, tinggi hati.
Kita bahas iri hati dulu Pak Ustaz ya. Iri hati itu bisa nyerang siapa saja. Tua, muda, ya, orang sudah kaya atau belum kaya. Banyak orang itu bisa iri. Pak Ustaz, hati-hati sama iri hati. Bagaimana kita bisa menghindari iri hati? Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Sama dengan lagu yang terkenal, ojo dibanding-banding, ya, lagi terkenal, ojo dibanding-banding ke, Pak Ustaz ya. Pak Ustaz, kita bukan kompetisi sama orang sebelah. Kita berkompetisi, berjuang, melawan, berubah dari kita yang kemarin. Ya. Kalau mau nggak iri hati, jangan bandingkan kiri dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan kita yang kemarin. Kita harus lebih baik dari kemarin. Baik, misalnya kalau kita bandingkan sama orang lain, kenapa kita akan iri? Karena startnya beda. Mereka mungkin anak orang kaya. Kita bandingkan dengan kita yang biasa. Ya. Mereka mungkin sekolah tinggi, kita mungkin sekolah biasa. Kita banding-bandingkan, lama-lama kita iri. Apa ujungnya iri, Bapak Ibu? Yakobus 3:16, kekacauan dan segala macam perbuatan. Oh, kenapa orang bersikut-sikutan dalam pekerjaan? Iri. Kenapa orang sikut-sikutan dalam pelayanan? Iri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan bandingkan kita dengan sebelah kita, tetangga sebelah, perusahaan sebelah. Yang harus kita lakukan, kita harus lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin kita malas, hari ini kita harus semakin rajin. Kalau kemarin kita kurang sungguh-sungguh sama Tuhan, hari ini harus semakin sungguh-sungguh. Disitulah Tuhan akan membuka pintu berkat dalam hidup kita. Bapak Saudara, Einstein pernah berkata, jika kita menilai bebek dari cara dia manjat pohon, maka seumur hidupnya bebek ini bodoh, nggak bisa manjat pohon, Pak. Jadi kita semua itu berbeda. Karena itu jangan dibandingkan. Nanti kita minder, ada orang minder ya. Tak enak ke gereja situ, orangnya kaya-kaya. Pak Ibu Saudara ingat ya, Tuhan nggak mandang rupa, Tuhan itu mandang hati. Hari ini kita kalau datang dengan keseluruhan hati, siapapun kita lagi diberkati atau kita lagi susah, Tuhan menerima kita, memulihkan hidup kita, dan mengangkat hidup kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan iri ya, jangan iri. Kita berjuang, tracknya kita. Bapak Ibu Saudara jangan membandingkan dengan orang lain. Startnya beda, mungkin startnya lagi modalnya banyak ya, dari orang kaya lama, atau jabatannya tiba-tiba sudah tinggi karena punya orang dalam. Jangan dibandingkan. Bagian kita berjuang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini berlari, saya kasih contoh berlari ya. Berlari, saya mau tanya, lihat ke depan apa lihat temannya yang lari di sampingnya? Oh, lihat depan, nggak ada, nggak peduli kanan kiri. Orang mau ngomong apa dari tribun penonton, oh kamu nggak bisa lari, kamu bodoh. Biarin aja, lari terus. Bapak Saudara, ketika dia lari terus, lurus, dia bisa jadi juara, lebih baik daripada sebelumnya. Wah, lari terus. Tapi kalau dia mulai toleh kanan kiri, noleh sambil lari sambil noleh, apa yang dia dapat? Pilihannya cuma dua, kalah apa jatuh. Ya, toleh gini bisa jatuh dan kalah, nggak fokus. Yang ini noleh sini, yang sini sudah lebih kencang daripada dia. Ya. Sama dengan hidup kita. Kalau kita iri, pilihannya cuma dua, kalah apa jatuh. Contoh di Alkitab. Saul iri sama Daud. Apa hasil hidupnya? Dia jatuh dari raja. Bapak Saudara, seharusnya ya, kalau kita jadi pemimpin perusahaan, kerajaan, Saul punya panglima hebat, membunuh berlaksa-laksa. Kira-kira harusnya Saul senang apa susah? Harusnya senang dong, dia raja, menang terus. Tapi kalau orang iri, bisa iri sama siapapun. Bapak Ibu Saudara sebagai bos, tiba-tiba bisa iri sama sales. Oh ini hebat ya, bahaya ini, mengancam aku.
ya, atau orang karyawan yang hebat, oh bahaya rasanya sama kita. Kalau kita sampai iri itu salah. Kita akan jatuh dan kalah. Saul jatuh dan kalah. Daud tidak pernah iri. Sama siapapun, sama kokonya nggak iri, sama Saul nggak iri, nggak peduli dia. Dia fokusnya apa? Di tracknya. Waktunya perang, minta tolong Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Kemenangan demi kemenangan terjadi. Saya berdoa ini Bapak Ibu Saudara, semua jemaat GBT Masaron mengalami kemenangan demi kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, terutama berbahagia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan iri ya. Iri itu bahaya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, di sebuah kerajaan hiduplah sepasang suami istri. Mereka ini baru menikah, namun ini nikah yang kedua. Jadi suaminya bawa anak satu, istrinya bawa anak satu karena pasangan mereka meninggal. Yang anaknya papanya, suaminya itu jadi koko. Yang anaknya wanita, mamanya jadi titi. Ya, sama-sama cowok. Bapak saudara, satu kali raja mereka sedang sakit. Dan diadakan sayembara. Siapa yang punya labu kembar siam nempel, itu akan dapat hadiah besar. Karena raja, kata tabib, cuma bisa disembuhkan oleh labu yang kembar siam. Karena si koko ini suka nanem-nanem, dia ketemu labu yang kembar siam. Wah, dia mau berangkat ke istana, dia akan dapat hadiah. Bapak saudara, ketika kokonya akan berangkat, tiba-tiba mamanya manggil si Titi, sini Titi. Ini ada 2 kue. Satu kue ada kembang-kembangnya, itu beracun. Kasihkan kokomu. Satu polos kamu makan sendiri. Ini enggak beracun. Loh mah, kenapa kok sampai koko diracun? Iya, kokomu beruntung. Enggak apa-apa, nanti kalau kokomu mati, labu itu kamu yang bawa. Kamu yang dapat hadiah, kamu kan anak mama, bukan kokomu. Anak ini terus melawan, ojo lama, jangan lama, ini jangan, nanti bahaya gini. Enggak, udah berangkat. Didorong keluar ke ruang tamu, kokonya lagi siap-siap. Dibawa dua-dua ya, kue yang berbunga dan kue yang enggak berbunga. Koko ini ketemu adiknya, Koko berangkat ya, nanti kalau Koko ini dapat hadiah besar, kamu minta apa-apa, tak belikan. Kita sukses sama-sama. Wah, ngobrol mereka. Dengar itu, adiknya tersentuh. Dia sadar, Kokonya cinta dia. Akhirnya ditukar. Dia yang makan bunga, Kokonya yang makan yang polos. Dia makan, lalu Kokonya ngomong, dimakan dengan lahap. Sambil sedih. Dia tahu dia akan beracun kan. Kalau kokonya berangkat, iya kok hati-hati. Dia habis gitu berbalik, dia menangis. Kalau dia ke mamanya, dia peluk mamanya. Ma, aku yang makan kue berbunga. Habis gini aku mati. Ma. Gak apa-apa ma. Tolong anggap koko itu seperti anak mama sendiri. Kalau aku gak ada. Lalu mamanya memeluk si Titi dan berkata, nak, kamu gak akan mati kok. Itu gak ada racunnya. Mama ini cuma pengen ngecek hatimu. Apakah kamu iri sama keberuntungan Koko? Sehingga kamu menjatuhkannya. Ternyata hatimu besar. Kamu pun pasti diberkati. Bapak saudara, kalau kita ini iri sama kesuksesan orang, keberuntungan orang, kita akan jatuhkan orang itu. Dan kita merasa kosong. Hari ini dengar baik-baik. Kalau saudara kita diberkati, kita pun pasti diberkati Tuhan. Kalau sebelah diberkati, kita pun yang sungguh-sungguh beribadah, pasti diberkati Tuhan. Jangan iri Pak Yus. Karena itu buang penyakit hati. Ya, iri. Pak Yus, ketika kokonya kembali, mereka hidup berbahagia dengan dana yang besar. Dan mereka nggak saling menghancurkan, tapi saling bertumbuh, sukses. Ya, ayo buang iri. Ya, coba katakan kanan kiri, ojo iri ya.
Ya, jangan iri. Saya itu aneh, Pak. Saya sering konseling rumah tangga itu ya. Itu kadang suami itu iri sama istri. Ini aneh. Suami itu iri sama istri. Enak bojoku dek omah. Tari nompo duit tok, dintek-entekno belanja dek Shopee jare. Istrinya pun ngomel ya, iri. Enak suamiku keluar. Aku di rumah pusing kena umbah-umbahan ya, cuci-cucian baju, cuci-cucian piring, wah kena anak-anak. Enak suamiku jalan-jalan ngopi sama temannya. Baik saudara, ingat ya Yakobus 3:16, di mana ada iri hati dan mengemantekan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kenapa keluarga-keluarga kacau? Karena iri-irian. Padahal kalau saling mengasihi, sama-sama bisa diberkati. Kenapa keluarga gak bahagia? Ya iri-irian. Kenapa gereja gak bisa maju? Karena iri-irian. Sama pelayanan, itu terus dipanggil doa. Oh itu terus yang dipanggil pelayanan. Kapan aku? Wah ya Pak Saudara, iri. Ingat ya, kita punya bagian masing-masing. Gak semua harus khotbah, gak semua harus doa, gak semua harus terima tamu. Setiap apapun yang kita kerjakan, ada yang bagian memberi, ada yang bagian mensupport doa, ada yang bagian besuk. Nggak kelihatan kan? Besuk siapa yang tahu? Dengar baik-baik Bapak Saudara, upahnya sama. Semua pasti diberkati Tuhan. Jangan iri ya. Kita berlomba dengan perlombaan kita. Supaya hidup kita memenuhi tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Mungkin hari ini kita jadi bapak. Jadilah bapak yang baik. Kita jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Ada yang gak dikaruniai anak, oh hiduplah berbahagia berdua. Ada yang jomblo, ya. Oh sampai umur banyak, mungkin karunianya. Paulus berkata bahwa dia gak menikah, ya tafsirannya. Dia beritakan Injil, jadi berkat. Apapun perlombaan kita, jangan iri sama orang lain. Tapi jadilah berkat dengan apa yang kita bisa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penyakit hati adalah tinggi hati. Kalau tadi membandingkan itu orang lebih tinggi iri, sekarang membandingkan tapi dia lebih tinggi. Wah lebih kaya, lebih ganteng ya, lebih cantik, lebih semuanya lebih. Maka dia sombong. Wah gak ada yang seperti aku. Ingat Bapak Ibu Saudara, kesombongan mendahului kehancuran. Gak akan pernah orang sombong itu sukses. Ya, kita mencatat setiap orang sombong jatuh. Tetapi kalau kita rendah hati hari ini, nggak sombong, saling mengasihi, saling nyopo ya. Banyak orang kalau sombong disopo, diplengosi Pak Ibu Saudara. Karena merasa orang itu nggak layak nyopo, lebih miskin lah, lebih nggak rohani lah, karena kita merasa rohani. Hati-hati Pak Ibu Saudara. Ingat ya, Tuhan itu makan dengan pemungut cukai. Orang berdosa. Farisi sombong. Ternyata yang masuk kerajaan Allah selamat siapa Pak Ibu Saudara? Orang Lewi, pemungut cukai. Pak Ibu Saudara ingat dua orang yang beribadah di gereja, satu di depan dangak Farisi. Sombong, aku lebih daripada belakangku ini. Ya. Di belakang ada pemungut cukai, nunduk, Tuhan ampuni aku dosa. Yang diampuni yang rendah hati. Hari ini siapapun kita, saya berdoa ditemukan di tempat ini oleh Tuhan bos-bos yang berhati hamba Tuhan. Pak Ibu Saudara ingat baik-baik, profesi apapun kita harus jadi hamba Tuhan. Daud itu raja, tapi dia raja yang jadi hamba Tuhan. Ketika dia makan roti sajian karena nggak ada roti lain. Kenapa Daud layak? Imam itu ngomong, tapi kalau kamu makan ini, kamu harus tahir. Nggak boleh najis loh ya. Daud ngomong apa? Setiap hari aku dan orang-orangku, setiap mau perang, kami tahir. Bayangkan Pak Ibu Saudara, dia nggak tahir nggak apa-apa raja. Tapi dia punya hati hamba. Saya berdoa hari ini kita pembisnis. Tapi kita pembisnis yang suci di hadapan Tuhan. Tahir. Sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil dan berbahagia. Anak-anak muda, mungkin banyak anak-anak muda, oh gak apa-apa, dosa-dosa sedikit lah. Ya,
hidup sembarangan, minum alkohol, narkoba, rokok, biasalah. Anak muda, engkau harus jadi anak muda yang takut Tuhan, hamba Tuhan. Siapapun kita, ibu rumah tangga, mungkin tetangga biasa gosip. Kita beda. Kita memberkati, ngomong yang baik, gak gosip. Disitulah hidup kita jadi berkat. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kita diberkati bukan supaya kita jaya dan sombong. Kita diberkati supaya kita jadi berkat. Dan disitulah Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jadi jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Satu, ciri orang yang memperhatikan firman, menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jangan sakit hati, jangan iri, jangan tinggi hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa ciri orang yang memperhatikan firman? Dari Amsal 4 ayat 24. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Dibangun dari Amsal 4 ayat 24. Amsal 4 ayat 24 dikatakan di sana, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir dolak-dalik dari padamu. Yang kedua, menjaga lisan. Kalau yang pertama menjaga hati, yang kedua menjaga lisan. Perkataan. Perkataannya bukan pembohong, tetapi orang yang berkata benar. Bukan maki-maki. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesaya ketemu Tuhan, Nabi Yesaya. Yesaya 1 ayat 5, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, Yesaya 6 ayat 5, maaf. Dikatakan di sana tuh Yesaya berkata, aku ini najis bibir, aku mati. Ketika pertama dipanggil, Tuhan berkata tidak. Malaikat akan ngambil arang, nempelkan di mulutmu. Tapi secara yang pertama diubahkan oleh Tuhan. Buah yang kelihatan, orang kalau bertobat itu mulutnya, perkataannya. Contoh, murid-murid Pak Ibu Saudara, ketika murid-murid itu terima Roh Kudus, apa yang dijamah? Bahasa roh. Ada lidah-lidah api, mereka bersaksi dengan bahasa-bahasa lain. Dari situ berubahlah Petrus, dari dulu pengecut yang menyangkal menjadi pengkhotbah yang memenangkan jiwa. Berubah mulutnya. Hari ini Mbak Ibu Saudara, orang yang memperhatikan firman, menjaga lisannya. Mungkin kita dulu suka maki-maki, kebun binatang keluar semua. Ya, mulai dari anjing, kebo, ya toh. Wah, kambing, Mbak Ibu Saudara, mungkin suami istri ya, istrinya mangkel ngomong sama suaminya, memang papai goblok. Wah ya Mbak Ibu Saudara, suaminya nggak mau kalah. Mah, kamu goblok kayak kebo. Wah, ditambahi Mbak Ibu Saudara. Diket. Wah, ditambah lagi. Wah, tempur kebun binatang. Tonggoe bingung. Iki aslinya keluarga manusia apa kebun binatang? Ono kebo, kambing, anjing, ya. Mambu kayak kepek, ya. Wah macam-macam. Hari ini ayo bertobat. Orang yang perhatikan firman, lisannya berubah. Menjadi orang yang memberkati. Orang yang nyanyinya bagus tadi muji Tuhan, itu juga naik motor. Ketika mengeluarkan motornya, nggak sengaja nyenggol mobil, Pak Ibu. Mobilnya mundur gak kelihatan kesenggol. Apa yang terjadi? Orang yang tadi muji Tuhan tiba-tiba maki-maki, mata nih, wah Pak Ibu Saudara ya. Wah dikata-katai gini Pak Ibu Saudara. Kaget teman saya. Kok bisa di dalam rumah Tuhan muji Tuhan, di luar maki-maki? Yakobus berkata tidak mungkin dari sumber yang sama, tawar dan asin. Semoga mulut kita menjadi mulut yang penuh berkat. Bukan penuh kutuk, penuh pujian, menghangatkan. Orang kalau diubahkan, itu yang pertama mulutnya. Pak besar hari ini, ayo berubah. Kalau suka maki, suka ngerasani, jadi sekarang suka muji. Coba praktek ya, katakan ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan kalau cowok, Pak, Bapak ganteng hari ini. Kalau cewek katakan cantik hari ini. Gak apa-apa, suami Bapak Ibu Saudara, istri Bapak Ibu Saudara, katakan. Sudah lama nggak dipuji mungkin ya. Lama. Coba katakan yang kanan kiri. Ya. Pak, Bapak ganteng. 1, 2, 3 atau cantik. Bapak ganteng atau Ibu cantik. Ya. Jangan Bapak
cantik, salah Pak Saudara ya. Sekarang puji bajunya. Anda keren pakai baju ini. 1, 2, 3 Anda. Wah, Cik api baju beli dek mana Cik? Wah ya senang. Pak Saudara, jangan ngerasani. Taci itu loh, dodok de bocok ya. Tak hasiliyatan dah. Ya. Banyak orang ngerasani yang jelek. Kita berubah dari lisan. Pak Saudara, salah satu khotbah saya dengan judul He Changed My Name. Ada di Alkitab orang yang namanya diubah dengan karakter yang diubah. Saya berdoa Pak Saudara, kita semua berubah dari Yakub menjadi Israel. Kita dulu penipu, tapi ketemu Tuhan, kita diubah jadi pangeran Allah, anak-anak Allah. Kalau ngomong powerful, kalau kita ngomong orang ini doakan orang itu sembuh. Kalau kita ngomong kepada orang jadi berkat, dan hidup kita pun diberkati. Ingat ya, apa yang kita tabur kita tuai. Kalau kita memberkati dengan perkataan, kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita ngomong kutuk terus, bodoh, gak berguna dan sebagainya, jangan kaget itu kembali kepada kita, dan kita akan hancur. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang memperhatikan firman 4 ayat 25 sampai 27. Mari baca bergantian Bapak Ibu Saudara ya, ayat-ayat terakhir kita ya. Saya dulu dari kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga orang yang melakukan firman, memperhatikan firman adalah orang yang menjaga fokus, tetap menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang membuat kita gak fokus. Kadang kita pengen kaya supaya bisa dosa, sombong, foya-foya. Kadang kita pengen sukses supaya anak kita bisa sombong juga. Kita lupa hidup kita fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara, kenapa banyak orang kaya yang gak bahagia? Karena hidupnya untuk diri sendiri. Saya baca satu kali mengenai Rockefeller ya. Bapak Saudara, kalau pembisnis, Bapak Saudara mungkin tahu Rockefeller ya. Dia orang terkaya di dunia, di Amerika. Dia hidup untuk diri sendiri. Dia gak peduli orang mau makan kek, orang mau mati kek, terserah. Yang penting dia kaya. Satu kali di tengah kejayaannya, dia merasa hampa. Lalu apa yang dia lakukan? Ada temannya berkata, Rockefeller, kenapa kamu kok diem aja? Iya, aku merasa hampa dan aku pengen mati, rasanya capek. Punya uang banyak kayak gini, tapi gak punya apa-apa, keluarga berantakan, aku pengen mati. Lalu temannya yang rohani berkata, Rockefeller, kita tuh diberkati untuk jadi berkat. Ayo ikut aku. Misalnya ketika Rockefeller diikut kepada temannya, diajak ke panti asuhan. Temannya mengeluarkan uang, Rockefeller gak mau. Lalu ketika mengeluarkan uang, wah bawa hadiah banyak, karena serombongan semua didatangi sama anak-anak yatim itu. Lalu satu anak ngomong kepada Rockefeller, doa sama-sama. Tiba-tiba Rockefeller ini merasa kasih, dia nangis. Dia nangis merasakan kasih. Dia ingat semua hal-hal jahat yang dia lakukan, dia salah. Dan dia sadar, dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Sejak hari itu dia buka yayasan, Rockefeller, orang kaya ya, buka yayasan, jadi berkat di mana-mana. Pak Saudara, saya nggak mengerti hidupnya sekarang bagaimana, tapi yang saya tahu dari cerita ini kita tahu, kalau kita hidup buat diri kita sendiri, fokus kita salah, kita bukan ingin jadi berkat, tapi ingin berkuasa. Kita ingin cahaya untuk kesombongan kita akan mengalami kekosongan dan kebuntuan. Bapak Saudara, ujungnya kita menyimpang dari Tuhan, itu adalah kebuntuan. Contohnya ya, Saul itu berubah Bapak Saudara. Dulu awalnya dia penuh bahasa roh, ketika mau naik jadi raja. Tapi ketika fokusnya berubah, aku harus mempertahankan kerajaan ini. Aku harus membuat rakyat senang sama aku. Bukan Tuhan, rakyat harus senang sama aku. Aku harus jadi raja.
Ketika lihat Daud dia gak suka. Ketika mulai kerajaannya goyang, dia ke dukun. Yang penting aku tahu, aku harus mempertahankan kerajaan. Dia ke dukun, Bapak Ibu Saudara. Dia menyimpang ya, dari jalannya Tuhan. Menyimpang. Apa yang Saul dapat? Saul dapat ketakutan. Saul dapat jalan buntu. Dia tahu dia akan kalah. Dan ketika dia kalah, dia putus asa. Maka dia bunuh dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimpang, kita akan menemukan jalan buntu, ketakutan, dan kehancuran. Beda dengan Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud itu gak peduli mau jadi raja apa enggak. Gak peduli. Tapi kalau diangkat, dia mau. Dia gak peduli, dia sukses apa enggak. Dia nempel sama Tuhan. Mau orang ngomong apa, aku tetap muji Tuhan. Daniel gak peduli, mau gak jadi Perdana Menteri gak peduli. Yang penting aku doa kepada Tuhan. Mau masuk gua singa kayak terserah. Mereka tidak menyimpang. Fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali ke fokus yang utama. Kita menikah karena kita pengen memuliakan Tuhan lewat keluarga. Kita bekerja, kita pengen memuliakan Tuhan lewat apa yang kita punya. Di kerjaan, kalau punya berkat lebih jadi berkat buat orang lain. Kita jadi ibu rumah tangga, jadi pengen jadi memberkati anak kita dengan nilai-nilai yang benar. Bapak Saudara, kita ke gereja di sini. Ini bukan yang lain. Kita ke gereja untuk menyenangkan Tuhan. Bukan yang lain, bukan cari teman, untuk cari Pak Gembala, itu boleh Pak Saudara. Tapi nomor satu, Tuhan, bilang kau disenangkan dengan pelayananku, dengan hidupku. Dalam pertemuan pagi hari ini, mari kita fokus, menjaga fokus. Orang kalau dengar firman dan memperhatikan, dia akan menjaga fokus hidupnya, hari-harinya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penutup, Petrus ketika berjalan di atas air, dia nginjak air dan tidak tenggelam. Dia fokus kepada Tuhan. Ngomongan, Tuhan kalau boleh aku naik di atas air, ya ajak aku ke sana. Dia jalan di atas air. Ketika dirasanya angin dan air, artinya apa? Dia tolak kanan kiri, ada air ya, ada angin nih. Apa yang dirasakan? Apa yang terjadi? Dia tenggelam karena nggak fokus. Mungkin hari ini kita fokus ingin pelayanan, ingin bekerja jadi berkat, tapi kanan kiri ngomong, aduh ngapain sih angin dan ombak ya, ngapain sih kamu kerja jadi berkat, ngasih orang, eman, simpen tabung. Wah yang lain ngomong, buat apa pelayanan, buang-buang waktu, time is money, time is family, time is hobby. Ada angin dan ombak, kita mulai fokusnya tergeser sama teman kita yang suka hidup foya-foya. Sehingga kita lupa harusnya hidup kita menyenangkan Tuhan. Di situ kita akan tenggelam. Bapak Saudara, ayo kembalikan fokus. Ketika kita hidup pengen menyenangkan Tuhan, di situ kita berjalan di atas air, melihat mujizat yang besar. Ayo kembalikan fokus. Dan biar hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. 3 ciri orang memperhatikan firman. Yang pertama, jaga hati. Jaga hati bukan tugas orang lain, bukan tugas teman, bukan tugas saudara, istri atau suami. Jaga hati itu tugas kita. Jaga hati sendiri. Orang boleh ngomong apapun, bertindak apapun, kita jaga hati kita sendiri untuk Tuhan. Yang kedua, menjaga lisan. Kalau hari ini kita menyembah Tuhan di luar, hidup kita sebagai penyembahan, lisan kita memberkati. Jangan yang ngomong yang kasar, yang jelek, yang kotor, yang kosong. Dan yang ketiga, menjaga fokus kita. Kita hidup bukan untuk berkuasa dan berfoya-foya, tapi kita hidup untuk jadi berkat, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk ku renungkan. Oh, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi dengan segenap hatiku yang bersih Tuhan. Karena aku sudah mengampuni dan aku tidak sombong Tuhan. Kami rendah hati mengasihi-Mu Tuhan. Engkau Yesus dengan sekali lagi aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa, segenap jiwa. Mari sama-sama kita berdiri baik bisa nyanyi lebih sungguh lagi. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk sekali lagi. Oh, ku pegang perintah-Mu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari taruh tangan kita di dada kita. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap hati tempat ini. Roh Kudus, Engkau berkarya. Kalau ada hati-hati yang terluka, sakit hati, mungkin kepada orang tua, mungkin kepada anak yang gak mengerti, mungkin kepada orang yang menipu keuangan kami, Tuhan, kiranya kasih-Mu melimpah dalam nama Yesus. Kami boleh melepaskan pengampunan, karena kami tahu hati yang bersih membawa hidup kami berhasil dan berbahagia. Biarlah Roh Kudus berikan kemampuan kami untuk mengampuni orang-orang yang berkata kasar, berkata tidak enak, mungkin lewat langsung maupun lewat status maupun lewat
WhatsApp, apapun. Bawa kami menjadi pelaku firman. Hamba berdoa untuk setiap yang minder. Mungkin ada yang minder, merasa gak layak datang gereja. Tuhan mengasihimu. Engkau dijamah Tuhan. Engkau anak Raja, engkau anak Allah. Engkaulah pangeran Allah. Dan bila engkau maju seturut kehendaknya. Mari kembali melayani, mengasihi, beribadah, dekat kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sombong, tanpa sengaja sombong. Tuhan, kau limpahkan kerendahan hati. Bila kami sadar kami debu dan tanah Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Dan bila Tuhan memegang tangan kami, dengan kerendahan hati kami menyertai, kami bersama Tuhan berjalan. Dan kami pasti berkemenangan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus berkarya saat ini. Roh Kudus berbicara lebih daripada hamba-Mu. Dalam nama Yesus, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah semua hidup kami, hati yang diubahkan sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biar jalan-jalan kami sesuai firman-Mu. Terima kasih hamba-Mu berhenti bicara, Roh Kudus terjemahkan semua kebenaran sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya.